Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu dalam acara Persekutuan Doa BTPN pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu kepada kami masing-masing dalam setiap langkah kehidupan kami. Siang hari ini kami berkumpul untuk bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita naikkan pujian bagaikan bejana. Demikian hidupku di tangan-Mu.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Shalom, rekan-rekan terkasih yang ada di Persekutuan Doa di BTPN. Saya bersama ini mengajak kita untuk boleh menerima firman Tuhan dan memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan saat ini boleh berkumpul sama-sama dengan rekan-rekan terkasih. Percaya bahwa Tuhan yang Maha Hadir ada bersama-sama dengan kami dalam penyertaan-Nya, dan apa yang Tuhan sudah urapi atas hamba-Mu menjadi pemahaman dan pewahyuan, pengertian, kiranya itu juga yang boleh dibagikan, diimpartasi untuk rekan-rekan sekalian, sehingga bukan hanya pengenalan akan-Mu yang membawa kami makin paham dan mengerti, namun juga Roh Kudus mengurapi kami untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah, dalam kesempatan ini saya mau share firman Tuhan tentang menjaga hati. Sebuah topik yang klasik, sebuah pemahaman yang praktis, namun ketika kita keliru di dalam mengerti, tentu kita juga keliru di dalam memaknai, dan akhirnya kita keliru di dalam mengaplikasikannya. Nah, beberapa hal yang sederhana saja dalam kesempatan ini, menjaga hati. Yang pertama, kita buka bersama sebelum ayat dibukakan dari Roma, ya. Mazmur maksud saya, dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Di dalam teksnya secara gramatikal, maka di sana kita akan menemukan pemahaman yang sangat awam, demikian kurang lebih, bahwa langkah-langkah orang itu ditetapkan. Ini tidak bicara konteks takdir. Kita akan harus lihat bahwa ada notisnya di sana, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, istilah menetapkan di sini punya pemahaman tentang bagaimana hidup setiap orang adalah pesanan dari Tuhan. Nah, di dalam versi King James Version-nya, di sana disebutkan begini, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ya, bahwa hidup setiap orang itu adalah pesanan Tuhan. Jadi ada dan saya ada bukan karena kebetulan. Nah, karena demikian, maka harusnya hidup kita yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan bahwa hidup kita adalah penyembahan baginya, harusnya hidup kita itu mengerjakan apa yang Tuhan pesan. Ya. Jadi ini yang pertama tentang menjaga hati, kita harus pahami bahwa hidup kita pesanan Tuhan. Nah, untuk kita bisa ngerti apa yang Dia pesan dalam hidup kita, ini bukan sesuatu yang mistis, chemistry yang nggak bisa dijelaskan. Nah, dalam hal kita memenuhi pesanan Tuhan, kita harus paham bahwa ada reserve dalam diri setiap manusia, yang mana reserve ini adalah hati nurani. Ya. Sebuah reserve yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia, si manusia tersebut masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Di dalam bahasa Ibrani-nya disebut yetser. Yetser itu punya pengertian dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Ya. Jadi dalam menjaga hati kita harus mengerti bahwa hidup kita ini pesanan Tuhan. Nah, dalam hal ini hati nurani yang di dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah conscience, ya, adalah suatu kebenaran, ya, yang di dalam bahasa Yunani di sana disebut matspun, ya, di mana di sini
sebuah kebenaran yang dalam keadaan tertentu mengetuk jiwa manusia akan sesuatu yang benar. Sehingga sebelum seseorang mengenal kebenaran secara teks Alkitab, ya nggak rohani-rohani banget gitu. Setiap orang punya rasa di mana ini nggak benar nih, ya. Ini keliru, ini salah. Ya. Nah itu yang disebut dengan conscience. Nah conscience itu, reserve itu, hati nurani itu. Nah kenapa ada hubungannya dengan menjaga hati? Nah kenapa harus menjaga hati? Karena hidup kita ini pesanan Tuhan, dimana Anda dan saya harus peka. Dan untuk bisa menjadi semakin peka, maka yang dijaga hati. Karena Tuhan menaruh kebenaran di situ, di mana conscience ini, hati nurani, juga dalam bahasa Yunani yang tadi disebut matspon, juga berbicara tentang kompas. Jadi si hati nurani ini penunjuk arah. Ya. Saya nggak bilang hati nurani adalah sebuah kebenaran yang mutlak, tetapi ini seperti sebuah tools, sebuah perangkat lunak yang Tuhan beri kepada setiap manusia. Karena itu dalam menjaga hati kita harus paham dulu bahwa hidup itu pesanan Tuhan, dan untuk memenuhi pesanannya Tuhan memberikan hati nurani buat setiap kita. Dimana si matspon, hati nurani, kompas itu adalah penunjuk arah supaya Anda dan saya melewati jalannya yang benar, supaya nggak tersesat. Nah, penunjuk arah bagi jiwa, ya, itu kurang lebih pemahaman dari matspon tadi. Nah, kata di dalam bahasa Indonesia yang biasa kita dengar istilahnya hati nurani, yang mana nurani itu adalah serapan dari bahasa Arab, ya, yang mana artinya terang, kemudian punya pengertian ada cahaya, ya, sehingga kata ini menjadi sangat indah yang bermakna cahayanya hati, ya. Nah, itu hati nurani, matspon, yetser dalam bahasa Ibraninya. Nah, baik, masih tentang menjaga hati. Yang pertama kita harus mengerti adalah hidup kita pesanan Tuhan. Oleh karena itu gak ada setiap orang yang terlahir karena dia mau lahir, atau karena orang tuanya merancangnya supaya ada. Jadi dalam kesempatan ini mari kita sepakat dengan firman. Ya, Anda gak perlu sepakat dengan saya, tapi mari kita sepakat dengan firman bahwa hidup tiap orang itu pesanan Tuhan. Ya, sehingga firmannya mengatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan takdir, bukan settingan robotik, ya, bukan dikte, tetapi ketika Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, ada conscience tadi di dalam diri manusia, sehingga si manusia bisa menjalani hidupnya sampai kepada hidup bersama-sama dengan Allah selamanya. Ya. Jadi ini bukan seperti sebuah sistem program dalam diri manusia sehingga bisa lurus-lurus saja, karena resiko di mana seseorang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah adalah manusia itu memiliki kehendak bebas. Ya. Sebagaimana Adam tidak tunduk pada aturan awal yang sangat sederhana. Ya, saya bisa menyebutnya sangat sederhana karena dibanding dengan hukum Taurat yang sekian ratus, maka aturan yang Tuhan berikan kepada Adam sangat sederhana. Ya, Tuhan cuma bilang ada 2 pohon di tengah taman, jangan sentuh, jangan makan buahnya. Udah, cuma itu aja. Ya. Nah, namun aturan yang harusnya menjadi dukungan untuk hati nurani tadi malah kemudian dilanggar. Yang harusnya menjadi sebuah dukungan malah akhirnya bukan menjadi sebuah dukungan, malah akhirnya menjadi sebuah perlawanan. Ya. Nah, itu keputusan di tangan manusia, dan itu resiko di pihak Tuhan, karena serupa dan segambar dengan Allah ya harus memiliki kehendak bebas. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan bukan jahil bikin, kalau tahu manusia mau jatuh dosa, kenapa nggak dijagain aja? Itu nggak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, harus ada kehendak bebas.
Ya, oleh karena itu dalam menjaga hati, kenapa kita harus menjaga hati? Kita harus ngerti sekarang dan kita paham bahwa kita mengatakan karena hidup kita pesanan Tuhan. Nggak bisa suka-sukanya kamu, harusnya ini semua tentang menyukakan Tuhan. Dan semua hal yang baik yang Tuhan jadikan memang buat Anda dan saya. Makanya orang-orang yang percaya Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, lalu kemudian yang berikutnya masih tentang menjaga hati. Ya. Dari Roma 2 ayat yang ke-14, demikian tertulis di firman Tuhan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Ya. Ini salah satu ayat yang menjawab tentang gimana ya orang-orang yang diperhadapkan dengan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nah, sementara dalam sejarahnya timetable waktu ada orang-orang masyarakat yang hidup sebelum nama Yesus dikenal. Ya, nah ini jawabannya. Ya, namun bukan ke sana saya mau sampaikan. Yang saya mau sampaikan dari Roma 2:14 begini. Hatimu adalah tanda pengenal dirimu. Ya, jadi kenapa kita harus menjaga hati? Yang pertama tadi karena hidup kita pesanan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati kita itu tanda pengenal diri. Ya. Nah, Allah memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu. Ya. Nah, Tuhan memperhatikan itu. Lalu kemudian, langkah demi langkah, bagaimana kita melakukannya, Tuhan memperhatikan itu. Ya. Jadi kenapa hati menjadi tanda pengenal diri? Karena Tuhan memperhatikan alasan kita melakukan sesuatu. Kemudian Tuhan memperhatikan cara kita melakukannya. Lalu kemudian tiap langkah yang kita ambil adalah hasil dari respon hati. Ya. Karena itu kebenaran firman gak pernah salah. Kalau ada yang harus dibenahi, tentunya hidup kita. Dan dari mana itu dibenahi? Dari hati. Makanya sesungguhnya tidak ada orang yang bisa keceplosan sesuatu lalu kemudian maksud saya nggak gitu. Ya pasti maksudmu begitu. Karena apa yang keluar dari mulut kan dari hati. Di 1 Samuel 16 ayat 7, di sana tertulis begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Di 1 Samuel itu, di mana sang kingmaker, ya, seorang nabi yang waktu itu hampir keliru. Ya, mengurapi orang yang Tuhan tunjuk. Kenapa? Karena dari keluarganya Daud kakak beradik itu banyak yang tampilannya lebih cocok di masa depan jadi raja ketimbang sosok Daud pada saat itu. Ya, dan di sini Tuhan bilang bahwa jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Ya. Karena bukan yang dilihat manusia, ukurannya Tuhan bilang saya lihat hati. Ya. Nah, dilanjutkan di Roma 8 ayat 27 dikatakan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Saya garis bawahi Allah yang menyelidiki hati nurani. Ya. Maka Anda dan saya nggak bisa main drama di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia bisa kita berdrakor gitu. Ya. Tapi itu juga capek ya. Hidup palsu itu kan capek. Anda dan saya kalau hidup berdua hati ya capek. Ya. Makanya orang-orang yang pura-pura bahagia itu ya biayanya ya lebih mahal. Ya. Apalagi orang yang bermuka dua pasti kosnya lebih tinggi. Ya.
Saya ada berapa kali sampaikan candaan bahwa orang-orang yang bermuka dua itu biaya perawatannya besar, karena untuk perawatan wajah satu muka aja mahal, apalagi kalau mukanya dua, kan begitu ya. Nah, karena itu penting menjaga hati, karena satu, hidup kita pesanan Tuhan. Yang kedua, karena tanda pengenal diri kita ya hati. Tuhan lihat itu. Kenapa melakukan sesuatu, bagaimana kita melakukannya, untuk siapa kita melakukannya, Tuhan tahu. Ya. Karena Dia Allah yang menyelidiki hati nurani. Nah, yang ketiga, ini paling penting kita mengerti tentang menjaga hati. Ada lagu sepotong liriknya, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Ya. Ini lagu rangkaiannya bagus, tetapi ternyata bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, di sini saya mau bukakan dari Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Saya ulangi, kalimatnya di awal disebutkan, jagalah hatimu. Ya. Ini yang saya katakan tadi bertolak belakang dengan lirik lagu rohani tersebut, karena tadi liriknya bilang, ku mau kau menjaga hatiku. Ya. Sementara Alkitab tertulis, kamu yang mesti jaga hatimu. Ya. Karena itu menjaga hati itu urusanmu, urusanku, bukan urusan Tuhan. Ya. Pada Ayub 22 ayat 22 di sana tertulis, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman dalam hatimu. Ya. Jadi bicara tentang menjaga hati, yang pertama, kenapa mesti jaga hati? Karena hidup kita pesanan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena tanda pengenal diri. Kita menyembah Allah yang menyelidiki hati nurani. Bukan tentang hasil dari apa yang Anda kerjakan, tetapi kenapa kita melakukannya, alasan kita melakukannya, bagaimana kita melakukannya, untuk siapa kita melakukannya. Tuhan melihat itu dengan jelas. Makanya mari jaga hati. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini, menjaga hati itu bukan urusan Tuhan, tetapi urusan Anda dan saya. Makanya diperintahkan di Amsal, jagalah hatimu ya, dengan segala kewaspadaan. Nah, bagaimana menjaga hati untuk waspada? Di Ayub 22 tadi, ayat 22 dikatakan, tertulis, terima apa yang diajarkan mulutnya. Ya, kalau masuk di masa kasih karunia ini ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Karena itu segala hal yang tertulis di dalam Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, yang sesungguhnya adalah firman Allah itu sendiri, yang mana pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga firman Tuhan adalah pribadi Allah itu sendiri. Nah, di Ayub dituliskan, terima apa yang diajarkan mulutnya. Ya. Jangan mendebat Tuhan, karena kebenaran firman itu benar. Ya. Bahkan dalam kita berteologia, ilmu teologia itu tidak sedang memodifikasi, membenarkan dengan cara-cara menafsir dan lain sebagainya tentang apa yang tertulis secara teks dan konteks. Tetapi ilmu teologi harusnya membantu nalar kita untuk bisa memahami kebenaran yang sungguh benar itu. Nah, karena itu untuk menjaga hati, karena jaga hati itu bukan urusannya Tuhan tapi urusan kita, mari konsumsi firman. Alkitabnya dibaca. Anda nggak bisa melakukan kalau nggak ngerti. Nah, bagaimana mau ngerti kalau nggak baca? Kalau baca, mari pelajari. Ya.
Saya di masa pandemi ini kan, kemarin kita udah mulai di Indonesia dari pertengahan Maret. Ya, dari pertengahan Maret sampai Juli itu schedule khotbah untuk tatap muka langsung itu semuanya dialihkan menjadi streaming. Ya. Dan saya melihat bagaimana 2-3 bulan terakhir itu ketika saya buka forum dari aplikasi Zoom dan sejenisnya untuk pendalaman Alkitab gitu, lumayan ya, melihat antusias banyak orang ya. Dan mungkin ini antusiasnya mirip seperti tahun 98. Kalau tahun 98 itu faktornya dari ekonomi saja, kalau sekarang faktornya mempengaruhi ekonomi ya, dari pandemi ke ekonomi. Dan kayaknya akhirnya jadi banyak orang pengen tahu, ada yang dari pengen tahu, ada yang memang mungkin melihat situasi ini, wah mesti cari Tuhan dan lain sebagainya, akhirnya jadi ramai gitu. Nah, saya sih berharap ketika situasi kemudian membaik, ya mari tetap kita terus mengejar maunya Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau udah baca, ya mari kejar untuk mengerti. Dan dengan kita mengerti, maka kita bisa melakukan. Ya. Nah, oleh karena itu, terima dan taruh firman di dalam hatimu. Karena itu akan tertanam ketika Anda baca, Anda belajar, lalu kemudian kamu melakukan. Karena kita di dalam firman di dalam kita, itu gambarannya begini. Firman di dalam kita ketika kita baca firman. Kita di dalam firman ketika kita melakukannya. Nah, dengan demikian ya, menjaganya adalah dengan firman. Dengan melakukan, Anda konsumsi, pelajari. Ya. Nah, yang berikutnya di ayat terakhir dari Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sekali lagi diingatkan. Jadi lirik lagu tadi sepertinya harus dibenerin. Ya. Karena 2 kali Alkitab mengingatkan. Jaga hatimu, jaga dirimu. Ya. Jadi memang menjaga hati itu dengan mengkonsumsi firman, melakukannya, yang mana tentunya juga kita dengan menjaga diri. Ya, di sini dibilang jangan sibuk dengan kepentingan-kepentingan yang duniawi. Saudara, kita masih hidup di dunia. Apa yang kita lakukan itu di dalam dunia. Namun jangan melakukannya karena untuk hal-hal yang dunia. Lakukan segala sesuatu karena Anda didorong oleh niat yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, dan harusnya dimulai dari Tuhan, dan akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Nah, mari sama-sama menjaga hati, karena hari-hari baik masih ada buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya mau ajak kita sama-sama berdoa, kiranya firman ini boleh tertanam dalam setiap kita, dimengerti dan kita melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang adalah pribadimu. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan hidup yang kami jalani. Karena kehidupan bukanlah sebuah pelarian, tapi sebuah perjalanan di mana dari Allah menuju kepada Allah kembali. Karena itu Roh Kudus, apa yang Kau sudah meteraikan kami menjadi milik-Mu, maka biarlah firman ini tidak tercabut dari setiap kami, namun tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat hidup kami di dalamnya. Sehingga satu nama dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang rekan PDWTWN dan Pak Pendeta. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah diberitakan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan berkat kepada Pak Pendeta dan keluarga,
dan kiranya Roh Kudus selalu menyertai Pak Pendeta dalam setiap pelayanan dimanapun berada. Rekan-rekan PDB TPN, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan akan kita transfer ke rekening BTPN atas nama Pudentiana. Nomor rekeningnya bisa dilihat di bawah ini. Oke, jangan lupa ya. Pengumuman untuk Next PD akan diadakan tanggal 31 Juli 2020. Ditunggu kehadiran selanjutnya. Terima kasih. God bless you all. Sebagai pujian penutup kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
Dari BTPN kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita kembali berdoa dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami bersyukur untuk tempat kami bekerja. Kiranya anak-anak Tuhan boleh jadi wakil berkat Tuhan di mana departemen kami bertugas. Dan hamba-Mu berdoa untuk keluarga setiap rekan-rekan BTPN sekalian. Dan kami berdoa juga buat kota yang kami tinggali, pemimpin kota, pemimpin bangsa, Indonesia bagi Kristus boleh terjadi. Dan rekan-rekan terkasih, akhirnya mari arahkan hatimu kepada Tuhan, relakan dua tanganmu terangkat dan terimalah berkat Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Dan kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.